Perkenalkan, nama saya Lutfi Huda dengan NIM 24111774131. Dan saat ini saya akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu SDGs ketiga, Good Health and Well-being, yaitu kesehatan mental mahasiswa di era digital. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin kita pahami dulu ya, apa itu SDGs. SDGs sendiri atau bisa disebut Sustainable Development Goals, yaitu adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa untuk mencapai dunia yang lebih baik pada tahun 2030. Tujuan ketiga SDGs tadi itu adalah Good Health and Well-being, yang berarti kehidupan sehat dan sejahtera. Fokusnya tidak hanya pada kesehatan fisik seperti menurunkan angka kematian dan meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga pada kesehatan mental yang kini menjadi perhatian serius di seluruh Indonesia. Kalau kita dilihat konteks mahasiswa ya, isu kesehatan mental tersebut sangat penting ya, karena mahasiswa sering menghadapi tekanan dari berbagai arah seperti tugas kuliah, ekspektasi keluarga, terus lingkungan sosial, hingga persaingan akademik. Mungkin di era digital di zaman sekarang ya, tekanan itu menjadi semakin besar karena media sosial. Semisal sering membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat teman yang terlihat sukses dan produktif, atau melihat teman kita bahagia di dunia maya. Lalu secara tidak sadar kita merasa kurang atau merasa gagal atau tertinggal. Fenomena tersebut yaitu social comparison dan bisa memicu stres, terus kecemasan, bahkan bisa sampai depresi. Selain itu, penggunaan pada gadget atau smartphone yang berlebihan juga menyebabkan overstimulation, yaitu otak kita terus aktif tanpa adanya istirahat, yaitu itu membuat kita mudah lelah, terus sulit fokus, dan untuk tidur itu susah. Padahal tidur cukup dan keseimbangan digital sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Terus menurut WHO, dari sekitar 1 dari 4 orang di dunia mengalami gangguan mental di suatu waktu dalam hidupnya. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa lebih dari 12 juta orang berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan emosional, dan sebagian besar diantaranya yaitu pada remaja dan mahasiswa. Berarti artinya isu ini itu nyata dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya masih banyak mahasiswa yang nggak mau bercerita atau mencari bantuan karena takut mungkin ya dianggap lemah atau terlalu sensitif. Padahal saat berbicara tentang perasaan adalah itu bentuk keberanian, bukan bentuk kelemahan. Dan kesehatan mental itu termasuk dalam SDGs nomor 3, karena tidak ada kesejahteraan tanpa kesehatan jiwa yang baik. Mahasiswa yang sehat mentalnya akan lebih produktif, mampu berpikir jernih, dan mampu berkontribusi secara positif di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Terus selain itu, menjaga kesehatan mental juga mendukung SDG lain, seperti contohnya di SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas, karena mahasiswa dengan mental sehat bisa belajar lebih fokus dan kreatif. Terus yang kedua ada SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, karena
Kesehatan mental berpengaruh pada kinerja dan produktivitas. Terus yang terakhir ada nomor 3 yaitu SDG 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Apa sih itu? Karena akses terhadap layanan kesehatan mental masih belum merata di berbagai daerah saat ini ya. Terus untuk mendukung SDG 3 itu kita bisa memulai dari langkah yang paling kecil, yaitu beberapa hal yang bisa dilakukan seperti kelola waktu dan istirahat dengan baik, jangan memaksakan diri terus belajar atau bekerja tanpa jeda. Otak juga butuh istirahat. Terus yang selanjutnya adalah kurangi waktu layar atau screen time. Coba untuk digital detox beberapa jam setiap hari agar pikiran kita lebih tenang, terus relax gitu ya. Terus yang ketiga, bangun hubungan yang sehat, yaitu kayak kita memiliki teman-teman yang saling suportif, terus saling menghargai gitu. Terus lingkungan sosial yang positif saat membantu menjaga keseimbangan sosial emosional. Terus sebagai mahasiswa, kita adalah generasi yang akan menentukan masa depan bangsa saat ini. Namun untuk bisa berkontribusi secara maksimal, kita harus mulai dari diri kita sendiri ya, dan menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sendiri. Terus pada era digital memang menawarkan banyak kemudahan, tapi juga membawa tantangan baru bagi kesejahteraan mental kita itu sendiri. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak, terus saling mendukung, dan saling terus membangun lingkungan kampus yang sehat secara fisik maupun mental dan secara sosial. Dengan begitu, kita bukan hanya berkontribusi pada diri kita sendiri, tetapi kita juga ikut membantu pencapaian SDGs yang ketiga, yaitu good health and well-being.